Kalian tahu nggak sih, kalau air yang terlihat bening, itu belum tentu bersih. Dan air yang kita anggap aman, ternyata masih mengandung banyak zat berbahaya. Tapi tenang, karena ada cara yang gampang banget buat tes kualitas air di rumah kamu. Yuk kita coba! Langkah pertama, ini kita mau cek dari kualitas warna, bau, rasa, dan juga kekeruhan. Cukup siapin aja satu gelas dan pastiin ada sumber cahaya atau pencahayaan yang cukup. Yang pertama, tuangkan air ke dalam gelas yang bening. Lalu letakkan gelas di depan sumber cahaya dan periksa apakah air terlihat jernih dan tidak berwarna. Jika air berwarna kuning, coklat, atau keruh, ini mungkin menunjukkan adanya kontaminan. Berikutnya kita cek bau pada airnya. Kita hirup aja air dari gelas. Air yang sehat seharusnya nggak ada bau. Kalau tercium seperti bau klorin, belerang, atau bau yang nggak enak lainnya, ini bisa jadi tanda adanya masalah. Berikutnya kita mau cek rasa airnya. Cicipin airnya sedikit aja. Air yang sehat seharusnya nggak ada rasanya. Kalau ada terasa aneh, misalnya terasa seperti logam, asin, atau pahit, ini bisa menunjukkan adanya kontaminan. Lalu kita mau cek kekeruhan airnya. Periksa kekeruhan air dengan melihat apakah ada partikel yang terlihat mengambang atau endapan di dasar gelas. Air yang sehat seharusnya jernih tanpa partikel yang terlihat. Nah, langkah kedua kita mau cek nih pH dan TDS-nya. pH itu untuk ngecek kebasahan atau keasaman dari air, dan TDS untuk mengukur jumlah total padatan yang terlarut di air ini. Cara tesnya gampang banget, cukup sediain aja air untuk sampel dan juga alat ini. Ini alat untuk cek TDS dan juga pH air. Ini dijual di marketplace, harganya 300 ribuan, tapi ada juga versi yang lebih murahnya. Yuk langsung kita coba. Pertama, kita mau cek dulu pH airnya. Ambil sampel air yang akan diuji, pilih fitur ukur pH pada alat ukur airnya, celupkan alat ukur pH ke dalam sampel airnya. Tunggu hingga nilai pH stabil. pH ideal untuk air yang bisa dikonsumsi, nilainya itu di kisaran 6,5 sampai 8,5. Berikutnya kita mau tes TDS airnya. Pilih fitur ukur TDS pada alat ukur air, celupkan alat ukur TDS ke dalam sampel airnya, tunggu hingga nilai TDS stabil dan mencatatkan hasilnya. TDS yang tinggi, di atas 500 ppm, dapat menunjukkan kualitas air yang buruk. Langkah tes yang ketiga, sekarang kita mau cek tingkat kesadaran air atau water hardness. Tujuannya itu untuk mengukur seberapa banyak sih kandungan mineral kalsium dan juga magnesium yang ada di dalam air. Kalau terlalu banyak, itu bisa membuat kayak water heater, shower, keran di rumah kalian tuh jadi gampang berkerak dan jadi cepat rusak. Nah, cara tesnya kita sekarang ada alatnya nih, namanya water hardness tester. Ini bisa dibeli juga di marketplace, harganya 100 ribu sampai 200 ribuan. Untuk tes kesadaran air ini, kita langsung ambil aja sampel air yang mau diuji. Ikuti petunjuk penggunaan alat untuk mengukur kesadaran airnya. Lalu catat hasil dalam satuan ppm atau magnesium per liter. Nah, kalau air yang sadah di atas 200 ppm, itu bisa menyebabkan masalah pada peralatan rumah tangga. Coba dong share pengalaman kamu di kolom komentar, dan pastiin follow sosial media kita GRI Indonesia. Dan pastiin juga like, subscribe, dan nyalain notifikasi untuk tips dan konten menarik lainnya. So, see you on the next video!